Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tuntas soal-soal ANBKSD bagian numerasi untuk part yang ketiga. Kita lihat contoh soal yang pertama. Hasil pertanian Pak Anton. Pak Anton adalah seorang petani sukses yang memiliki banyak lahan pertanian. Lahan pertanian milik Pak Anton ditanami padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Berikut tabel hasil pertanian Pak Anton. Padi 50.364, jagung 2.855, ubi kayu 14.301, dan kedelai 30. Berdasarkan data tersebut, pernyataan mana saja yang benar? Jawaban lebih dari 1. Yang pertama, nilai tempat dari angka 5 pada data produksi padi ialah 10.000. Kita lihat di sini data produksi padi itu 50.364. Maka seharusnya angka 5 di sini itu menunjukkan 50.000. Bukan menunjukkan 10.000. Jadi yang bagian pertama ini salah. Untuk yang kedua, angka yang menempati tempat ratusan dan puluhan dari data produksi jagung adalah 5. Kita lihat jagung. Jagung di sini itu menunjukkan angka 55. 5 yang pertama menunjukkan angka satuan dan 5 yang kedua menunjukkan angka puluhan. Jadi ini juga dia salah. Seharusnya yang betul adalah satuan dan puluhan, bukan ratusan dan puluhan. Jadi ini dia juga salah. Berikutnya, angka yang menempati tempat ratusan pada data produksi padi dan ubi kayu adalah 3. Ubi kayu di sini angka 3, dia menempati tempat ratusan, dia betul. Kemudian pada ubi kayu, pada jagung dia juga 364. Jadi betul ya, 364 dan 301. Maka pernyataan yang ketiga ini dia betul. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Hasil bacaannya masih tentang hasil pertanian Pak Anton. Di sini dikatakan hasil panen kedelai akan dikemas ke dalam karung. Satu karung dapat menampung 50 kilo. Banyaknya karung yang diperlukan adalah berapa? Kita cek, yang ditanyakan adalah kedelai. Di sini kedelai ada 30 ton. Berarti 30 ton itu sama dengan 30 dikali 1000 kilogram. Atau dia sama dengan 30.000 kilogram. Berdasarkan keterangan ini, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Kemudian jumlah karungnya bisa kita cari dengan membagi 30.000 dibagi 50. Kenapa dibagi 50? Karena katanya 1 karung bisa menampung 50. Saya bagi 0 dengan 0 dia bisa habis, yang tersisa 3.000. 3.000 dibagi 5 itu dia sama dengan 600. Jadi jumlah karung yang dibutuhkan adalah 600. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Tentang lampu hias. Lampu adalah salah satu alat penerangan. Lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison di Amerika. Awalnya, lampu memiliki bentuk seperti botol yang akan menyala apabila terdapat aliran listrik. Seiring dengan perkembangan zaman, kini lampu digunakan sebagai hiasan. Lampu dibungkus kap pelindung berbagai bentuk seperti pada gambar. Ada lampu A, B, C, D, E, dan F.
Berdasarkan bentuknya, pasangkan bentuk-bentuk lampu hias yang sesuai dengan ciri-cirinya. Lampu D, kita cek di sebelah sini, lampu D bentuknya menyerupai balok. Maka pasangan yang tepat adalah pasangan yang E, yaitu memiliki 6 sisi, kemudian memiliki sisi-sisi yang berhadapan, itu dia ukurannya sama. Kemudian 2 bentuknya persegi dan 4 yang lainnya berbentuk persegi panjang. Berikutnya untuk lampu E. Kita cek sebelah sini, lampu E itu bentuknya kubus. Ciri-ciri yang tepat untuk kubus itu adalah ciri-ciri yang kedua dari bawah. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Terakhir untuk lampu F. Lampu F kita cek sebelah sini, dia bentuknya tabung ya. Maka pasangan yang tepat adalah yang kedua. Mempunyai 3 bidang sisi yang disebut dengan alas, tutup, dan selimut. Ini bagian bawahnya tabung disebut alas, yang di tengah disebut sebagai selimut, dan bagian yang paling atas disebut sebagai tutup. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 4. Susun gelas. Tony, Bagas, dan Anton sedang bermain susun gelas. Setiap gelas yang digunakan diberi angka. Permainan dimulai dari Tony menyusun gelas pada lapisan paling bawah. Selanjutnya Bagas menyusun gelas pada lapisan di atasnya, dan seterusnya. Susunan gelas mengikuti pola seperti pada gambar. Jadi Tony bagian bawah, kemudian di atasnya ada Bagas, di atasnya lagi ada Anton. Di sini dikatakan Tony mengganti susunan gelas, tetapi pola yang digunakan sama seperti pada gambar. Tony meletakkan 4 gelas pada lapisan paling bawah seperti gambar di bawah ini. Bagas akan menaruh gelas pada lapisan di atasnya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang apa yang harus dilakukan Bagas. Pertama, katanya Bagas tidak meletakkan gelas nomor 14. Nah, ini dia betul. Kenapa betul? Karena di sini susunan yang dibuat oleh Tony itu dia semuanya adalah angka ganjil. Maka jika dia mau mengikuti pola, angka berikutnya yang harus dia taruh adalah angka ganjil juga. Sementara angka 14 ini dia adalah angka genap. Makanya dia salah. Saya hapus ya. Ini seharusnya dia salah. Berikutnya, Bagas meletakkan gelas bernomor 19 di paling kiri. Kalau kita bikin urutannya, berarti harusnya 15, 17, dan 19. Berarti dia betul bahwa 19 diletakkan paling kiri. Kenapa? Karena angka-angka yang ditulis di sini itu adalah angka ganjil, selisih-selisih 2. 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 tambah 2, 11 ke 13 tambah 2, maka yang di atasnya 13 tambah 2, 15, kemudian ditambah 2 jadinya 17, ditambah 2 lagi jadinya 19. Ikuti aturan yang ada di gambar. Saya bikin ya polanya. Jadi dia dari sini ke sini, kemudian berputar, kemudian berputar. Berarti ini juga aturannya seperti itu, berputar, berputar ke atas. Berikutnya contoh soal nomor 5. Penumpang bus. Suatu hari, sebuah bus antar kota, antar provinsi memulai perjalanan. Perjalanan dimulai dari terminal Surabaya dengan tujuan akhir terminal Solo. Bus tersebut harus melewati terminal Madiun. Bus tersebut memiliki kapasitas 54 penumpang. Tidak ada penumpang yang berdiri ketika berangkat dari terminal Surabaya. Selama perjalanan hingga tujuan akhir, kondektur mencatat jumlah penumpang sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang diberikan, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Pertama, penumpang yang turun di terminal Madiun lebih sedikit daripada penumpang yang turun di terminal Solo. Penumpang yang naik di terminal Madiun lebih banyak daripada penumpang yang naik di terminal Surabaya.
Kita cek ya, dia berangkat dari Surabaya. Jumlah awalnya 6. Kemudian banyak penumpang yang turun adalah 12, berarti sisanya adalah 4. 4 tambah 9, 13. Berarti dia meninggalkan Terminal Madiun dengan penumpang sebanyak 13 orang. Kemudian di Solo jumlah penumpangnya yang turun itu adalah 13. 13 kurang 13 sama dengan 0. Pernyataan pertama, penumpang yang turun di Terminal Madiun lebih sedikit daripada penumpang turun di Terminal Solo. Nah, ini dia benar. Kenapa? Karena yang turun di Terminal Madiun ada 12 orang. Sementara yang turun di Terminal Solo ada 13 orang. Jadi dia betul. Berikutnya, penumpang yang naik di Terminal Madiun lebih banyak daripada penumpang yang naik di Terminal Surabaya. Nah, ini dia salah ya. Kenapa salah? Karena yang naik di Surabaya ada 16, sementara yang naik di Madiun hanya ada 9. Berarti seharusnya di Surabaya lebih banyak daripada di Madiun. Berikutnya, contoh nomor 6. Masih tentang penumpang bus, katanya, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Pertama, selama perjalanan, kursi kosong dari Terminal Surabaya adalah paling sedikit. Kita cek berdasarkan hasil yang tadi kita dapat bahwa di Surabaya itu yang terisi 16. Berarti 54 kurang 16 hasilnya dia 38. Berarti yang kosong 38. Berikutnya kalau di Madiun naik 16 berarti kan di sini dia 13, yang kosong 54 kurang 13 41. Berarti selama perjalanan kursi kosong dari Terminal Surabaya adalah yang paling sedikit. Nah, ini dia betul karena dia yang kosong cuma 38 dibandingkan yang di sini yang kosong ada 41. Kemudian berikutnya, setelah bus memulai perjalanan dari Terminal Madiun, banyak kursi kosong lebih sedikit daripada banyak kursi kosong di Terminal Surabaya. Nah, ini dia salah karena dia menyebut lebih sedikit. Harusnya dia lebih banyak. Karena 41 itu lebih besar dari 38. Berikutnya, kursi kosong terbanyak adalah saat perjalanan bus dari Terminal Madiun menuju Solo. Nah, ini dia betul, karena dia ada 41. Jadi, ketika berangkat dari Madiun menuju Solo, jumlah kursi kosongnya ada 41, dan itu yang paling banyak. Berikutnya, contoh nomor 7. Masih tentang penumpang bus. Di sini ada tambahan ceritanya ya. Katanya berikut diberikan tarif bus antar kota antar provinsi tersebut. Surabaya Madiun 50.000, Surabaya Solo 75.000, Madiun Solo 35.000. Berdasarkan data tersebut, mana sajakah pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan penghasilan sang kondektur? Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Madiun Solo adalah sebesar 315.000. Kita cek ya. Tadi Madiun Solo itu ada 13 orang. Karena 16 kurang 12 tambah 9 berarti 4 tambah 9 hasilnya 13 ya. Dari sini kurang ini tambah ini. Kemudian Madiun Solo itu biayanya adalah 35.000. Berarti 35.000 dikali 13. 3 kali 5, 15. 5, 1. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Berikutnya 1 kali 5, 5. 1 kali 3, 3. 5, 5, 4. Berarti 455.000. Nah, ini dia salah karena disebutkan yang diperoleh 315.000. Berikutnya, pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya Solo adalah sebesar 300.000. Kita cek ya, Surabaya Solo 16, dikurangi 12 berarti kan sisa 4. Jadi 4 yang berjalan dari Surabaya menuju Solo. Biaya Surabaya Solo adalah 75.000. 4 kali 75.000 atau dia sama dengan 300.000.
Jadi ini dia betul. Berikutnya untuk yang terakhir, pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya Madiun adalah sebesar 800.000. Nah, Surabaya Madiun itu adalah orang yang naik di Surabaya tapi turun di Madiun. Jumlahnya yang ini, ada 12 orang. 12 dikali kita cek Surabaya Madiun biayanya adalah 50.000. Berarti 12 kali 50. 0, 0, 2 kali 5, 10, 0, 1, 5 kali 1, 5, ditambah 1, hasilnya 6. Berarti 0, 0, 6. Harusnya di sini bukan 800.000, tapi 600.000. Soal berikutnya, nomor 8. Buah naga. Buah naga adalah buah berbentuk bulat berwarna merah dan segar. Buah naga adalah buah berbentuk bulat berwarna merah dan segar. Banyak sekali kandungan zat gizi dan nutrisi dalam buah naga. Berikut ini beberapa kandungan gizi dan nutrisi 170 gram buah naga. Dilihat keterangannya di sini, warna biru itu menunjukkan 5 gram dan warna kuning menunjukkan 1 gram. Dalam 170 gram buah naga yang matang dapat terkandung 24 gram gula dan 3 gram serat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut dengan menggunakan kandungan gula dan serat untuk buah naga. Nah, kandungan gula pada 170 gram buah ini salah ya, bukan buah mangga, tapi kandungan gula pada 170 gram buah mangga. Oke, saya hapus dulu. Pada 170 gram buah mangga lebih sedikit daripada 170 gram buah naga. Kita cek di sebelah sini, buah mangga kandungan gulanya 24 gram. Jadi mangga itu dia gulanya 24 gram. Sementara buah naga itu warna birunya ada 2, berarti 5, 5. Warna kuningnya ada 3, 1, 1, 1. 5 tambah 5, 10, tambah 1, 11, tambah 1, 12, tambah 1, 13. Berarti gulanya buah naga 13, sementara gulanya mangga 24. Berarti mangga itu lebih banyak. Di sini disebutkan bahwa buah mangga lebih sedikit. Jadi ini dia salah. Berikutnya, kandungan serat pada 102 gram buah naga sama dengan kandungan serat pada 170 gram buah mangga. Nah, kita cek di sebelah sini, pada buah mangga itu kandungan seratnya adalah 3 gram. Sementara pada buah naga kandungan seratnya itu dia 1 gram, berarti ini dia juga salah. Berikutnya, kita masuk ke contoh soal terakhir. Ceritanya masih sama ya. Pertanyaannya di sini, diketahui bahwa rata-rata kebutuhan serat anak usia 9 tahun adalah 26 gram per hari. Apabila kebutuhan serat tersebut dipenuhi dengan memakan buah naga, berapa gram paling sedikit buah naga yang diperlukan untuk dimakan? Kita cek, buah naga itu kandungan seratnya berwarna biru. Biru itu menunjukkan 5 gram. Nah, di sini berarti kalau 170 gram, dia itu mengandung 5 gram. Nah, anak-anak itu dia membutuhkan 26 gram. Berarti coba kita bagi ya, 26 bagi 5. 5 kali 5, 25, kurang 1. Berarti di sini 10 bagi 5, 2 kali 5 jadinya 10. Berarti 5,2. Nah, 5,2 saya kalikan 170. Atau boleh juga 52 kali 17. 2 kali 7, 14. 1, 5 kali 7, 35. Tambah 1, 36. 2 kali 1 jadinya 2. 5 kali 1, 5. Berarti kalau kita total 4, 8, 7.
atau 8 ya, berarti dia membutuhkan 884 gram buah naga. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nonton kami ya.